Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun sapaan Tuhan untuk kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke air. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini berbicara ikat pinggang yang terbuat dari lenan. Kalau kita mencari perkataan ikat pinggang di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita akan menemukan ada 50 kali perkataan ini di dalam Perjanjian Lama dan ada 15 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang mana juga saudara-saudara, setiap perkataan ini mempunyai dan mengandung arti dan lambang atau lambang, saudara-saudara. Gambaran yang diberikan kepada ikat pinggang pertama-tama itulah sebagai sukacita, saudara-saudara. Ada juga sebagai kesetiaan, ada juga sebagai kebenaran, ada juga sebagai keperkasaan. Itu bisa kita melihat di dalam Yesaya 11 ayat ke-5, Efesus 6 ayat 14 berbicara tentang kebenaran. Yesaya 22 ayat 41 yang berbicara keperkasaan. Dan Mazmur 30 berbicara, ayat 12 berbicara sukacita. Ini saudara-saudara. Sementara itu, kalau disebutkan kain lenan, ini juga mengandung arti bagi orang Yahudi. Kain lenan adalah sesuatu kain yang sangat berharga. Itu yang membuat kain ini selalu dipakai oleh para imam-imam besar. Karena dia sangat berharga. Ini adalah suatu gambaran, saudara-saudara. Mengapa dipakai Tuhan Allah ikat pinggang yang terbuat dari kain lenan? Kebenaran firman Tuhan saat ini menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan terhadap bangsa Israel dan bangsa Israel terhadap Tuhan. Tuhan Allah menggambarkan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini bahwa bangsa Israel itu sebagai ikat pinggang yang terbuat dari kain lenan dan Yeremia adalah sebagai Tuhan. Jadi melaluinya kita bisa memahami bagaimana bangsa Israel itu di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa yang berharga, bangsa yang perkasa, yang selalu berjalan dan kebenaran dan selalu dipenuhi oleh sukacita. Saudara-saudara, Tuhan sangat menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa yang berharga dan selalu setia. Bagaimana firman Tuhan pada saat ini berkata kepada Yeremia, belilah ikat pinggang yang terbuat dari kain lenan dan ikatkan itu di pinggang. Dalam arti bangsa Israel diikatkan di pinggang Tuhan Allah. Agar bagaimana? Agar mereka menjadi bangsa yang berbuah, bangsa yang perkasa. Karena gambaran hidup kita, saudara-saudara, sebagaimana yang diperkatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, kita tidak bisa berbuat apa-apa
tanpa Tuhan. Kalau ranting itu terpisah dari batangnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita seperti ranting, saudara-saudara, yang melekat ke batang. Dan ketika dia melekat, dia akan berbuah. Kalau dia terlepas, dia akan terbuang, saudara-saudara. Dan tidak akan pernah berbuah. Dan tidak akan berarti. Demikian juga hidup bangsa Israel. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini di ayat-ayat selanjutnya, perintah Tuhan kepada Yeremia, ambillah ikat pinggang dan pergi ke Efrat, sembunyikan di sela-sela batu. Dan di ayat selanjutnya lagi, saudara-saudara, perintah Tuhan untuk mengambil ikat pinggang tersebut, dan Yeremia menemukannya sudah lapuk dan tidak berguna lagi. Artinya apa? Walaupun bangsa Israel ada bangsa pilihan Tuhan, ketika mereka tidak berjalan dalam kebenaran, bangsa Israel akan terbuang dan tidak berguna. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang adil dan jujur. Dia tidak pernah mempersalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita selaku orang percaya, selaku orang Kristen. Kekristenan kita tidak menjadi patokan bahwa kita akan selalu beroleh penjagaan dari Tuhan, beroleh keselamatan dari Tuhan. Menjadi pertanyaan, saudara-saudara, melalui kebenaran dari firman ini, apakah kita masih berjalan dalam kebenaran? Karena ingatlah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita adil dan jujur adanya. Yang salah akan dia selalu persalahkan, yang benar dia akan selalu benarkan. Dalam melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita selalu menjaga hidup kita tetap berada di jalan yang benar, agar Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari pinggangnya. Kalau kita sudah terlepas, kita akan terbuang dan akan dibakar seperti ranting yang sudah terlepas. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu saat ini. Mari Engkau berkati Tuhan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.